Pria itu terbangun di dunia yang rasanya sudah kebalik total, tapi yang paling bikin kaget justru dirinya sendiri. Setiap kali ada orang mendekat, selalu muncul bunyi ding di kepalanya, lalu notifikasi sistem yang menyatakan satu zombie dieliminasi dan hitungan bertambah satu. Awalnya dia kira cuma halu karena demam, tapi semua mulai terasa nyata saat dokter masuk. Tiba-tiba di atas kepala orang-orang muncul nameplate melayang. Bukan nama acak, melainkan seperti papan peringkat yang tersusun rapi berdasarkan status sosial. Bahkan sebelum dia sempat mencerna, perawat yang membungkuk untuk menarik infusnya membuat sistem memunculkan peringatan lagi. Ada ancaman zombie terdeteksi di dekatnya. Wajahnya langsung kosong. Jangan-jangan dia dikelilingi zombie yang nyamar jadi manusia. Belum sempat dia menelan ludah, perawat melontarkan komentar santai yang rasanya seperti ditabrak truk. Kalau bukan karena Nona Wong, dia tidak akan mampu bayar suite VIP seperti ini. Nama itu membuat kepalanya mendengung. Nona Wong perempuan anggun yang tiap hari yoga di depan matanya tanpa sehelai pun menutupi tubuh. Tapi di saat yang sama, ingatannya menampar keras. Perempuan itu juga yang menabraknya dengan mobil. 3 malam lalu, setelah lembur yang ngancurin jiwa, dia berjalan di jalan sepi dan dihantam mobil mewah yang ngebut. Detik sebelum gelap, dia sempat menangkap kilasan pengemudi, wajah yang cantik keterlaluan, sorot lampu yang menyilaukan, lalu bunyi ding lain, sistem aktif. Saat itu juga ada peringatan ancaman zombie. Semua mulai nyambung di kepalanya. Hadiah karena bertahan hidup di dekat zombie ternyata bukan soal berani, melainkan soal jarak. Bertahan hidup berdampingan dengan zombie dihitung dari seberapa dekat. Rasanya pengen muntah. Jadi perempuan yang sepanjang ini stretching telanjang di depan matanya itu alasan dia nyangkut di kekacauan ini. Dan orang yang mungkin juga sudah melucuti bajunya saat dia koma. Lution mengeratkan rahang. Dalam kepalanya dia ngedumel kenapa dia tidak bangun setengah sadar saat koma. Sekali saja. Baru juga mulutnya mau terbuka. Senyum Nona Wong mendadak menghilang. Ekspresinya turun dingin, suaranya berubah seperti bisikan yang menempel di kulit. Kalau ada yang tanya dia kenapa terluka, dia harus bilang pengemudinya kabur karena merasa bersalah dan ada perempuan cantik bernama Nona Wong yang membawanya kemari. Semua harus dibingkai seolah bantuan dari kebaikan hati. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, tatapannya beku. Kalau cerita itu tidak dipakai, tidak ada yang akan bayar tagihan atau jagain punggungnya. Apalagi kalau ada seorang perempuan aneh datang mencari dirinya. Ujung jari Nona Wong mengusap pelan melintasi lehernya, senyumnya kembali muncul tapi terasa menghantui. Kakak besarnya masih punya urusan rumit, jadi 2 orang ini bakal tinggal di sini untuk melindunginya. Begitu isyarat kecil diberikan, 2 pria pendiam maju seperti bayangan. Pesannya jelas, Lution harus jadi anak baik dan diam beberapa hari. Lution menatap langit-langit kosong sampai ke tulang. Tidak ada lagi keraguan. Dia ditabrak lalu dikurung di kamar rumah sakit. Tidak ada jalan keluar dan tidak ada cara dia bisa mempertahankan pekerjaannya. Paling mentok, dia cuma bisa berharap Nona Wong cukup dermawan buat menutup kerusakan emosional. Saat bunyi ding berdentang lagi, dia membuka antarmuka sistem. Inventory kosong, bar statistik berwarna pelangi terpampang, tapi isinya nyaris tidak menjanjikan. Dia tidak mau menyerah. Dia ingat sempat dapat mata uang awal, jadi dia masuk ke toko sistem. Begitu melihat harga, dadanya langsung turun. Barangnya kebanyakan tidak berguna atau harganya ngawur mahal. Satu-satunya yang terasa masuk akal cuma 1 poin atribut, tapi harganya 20 koin. Saat harapannya mulai rontok, tepat tengah malam toko itu refresh. Item baru muncul, revolver perak dan batangan emas 100 gram yang mengilap. Yang bikin melotot, batangan itu dihargai cuma 100 koin sistem. Lution berkedip, tidak percaya. Lebih murah daripada sepotong kue. Bug atau memang begini? Di dunia kiamat, emas tidak bisa dimakan. Makanan ringan mungkin lebih berharga daripada kilau logam. Rasa penasaran menang. Lution menekan item emas. Bunyi ding menyatakan pembelian sukses dan 100 koin terpotong. Notifikasi berikutnya menyenggol sinis, seolah sistem mengejek pilihannya menimbun emas sambil mengabaikan senjata dan makanan, seperti bangkir kiamat yang mau pamer ke zombie pakai logam mulia. Dia meraih ponsel dan mencari harga emas real time, 620 yuan per gram. Satu batangan berarti 100 gram. Dia punya 3 batangan. Hitung cepat 186.000 yuan. Dalam sekejap dia kaya. Dari dalam kamar terdengar tawa histeris yang pecah-pecah, mirip pemenang lotre yang langsung ketemu mental breakdown. 2 penjaga di luar saling melirik dengan ragu. Mereka bahkan sempat menilai apakah dia mulai gila. Di sisi lain, ada perintah yang pernah mereka dengar bahwa mereka hanya perlu mengawasi, bukan merawat. Lution tidak peduli. Kalau emasnya nyata, maka semua yang lain juga nyata. Tanpa ragu, dia menghabiskan 600 poin yang dia punya untuk stamina dan daya tahan. Bunyi ding menandai atribut diperbarui. Sistem langsung menambahkan komentar memalukan bahwa sekarang dia resmi 1 tingkat lebih pintar dari babi, nyaris tidak. Keesokan paginya, perawat masuk untuk mengganti perban, tapi ranjangnya
kosong. Suara dari kamar mandi terdengar, menyatakan dia sedang di dalam, cuman cuci muka. Perawat panik dan langsung menuju pintu, mengingatkan bahwa lukanya masih terbuka dan tidak boleh kena air. Pintu didorong, perawat membeku. Di depan cermin berdiri Lution tanpa baju, santai merapikan rambut. Tubuhnya sudah berubah jadi berotot, tajam seperti model dari majalah fitness, kontras dengan kondisi pasien beberapa jam sebelumnya. Di luar rumah sakit, sedan hitam mulus berhenti. Seorang perempuan turun dengan langkah tumit yang mengetuk tegas, auranya tajam seperti bilah pisau. Di depannya, direktur rumah sakit dan jajaran dewan sudah berbaris, membungkuk seragam seperti mesin. Ada yang berusaha meredam situasi seolah perempuan itu tidak perlu turun tangan sejauh ini sambil menyodorkan senyum dingin yang dibuat-buat. Mereka menyambut Nona Wong dengan kehormatan inspeksi fasilitas. Tapi senyumnya langsung lenyap, nadanya jatuh rendah. Dia menuntut mereka berhenti akting karena dia tahu apa yang dilakukan perempuan jalang itu. Direktur tersentak, gugup, berusaha memahami maksudnya. Namun perintah berikutnya jelas, dia harus dibawa menemui pria yang dikirim oleh adiknya. Perempuan itu adalah Wong Yafu, presiden eksekutif Wong Dynasty Group. Setelah jasnya sempurna, matanya sulit dibaca, kesabarannya tipis. Di belakangnya, sekretaris pribadi mengikuti tanpa suara, tajam dan rapi seperti pisau. Su Shen. Di saat yang sama, ponsel Wong Yarang bergetar panik. Ada masalah besar. Kakaknya Nona Wong yang lebih tua sudah ada di rumah sakit. Direktur tidak bisa menghentikannya. Dia hampir sampai ke kamar Lution. Wong Yarang mengertakkan gigi, menginjak gas mobil sport merah sampai dalam. Dia sudah melaju ke sana dan menyuruh mereka menahan kakaknya dengan cara apapun, asal jangan sampai kakaknya melihat Lution duluan. Jari-jarinya mencengkeram setir makin kuat. Dalam benaknya dia mengumpat perempuan itu punya mata-mata di mana-mana. Dia tidak boleh membiarkan kakaknya mencium sedikit pun jejak apa yang sudah dilakukan. Kembali ke kamar, Lution buru-buru mengenakan pakaian, kepalanya menunduk panik, merasa bersalah karena lupa mengunci pintu kamar mandi. Namun sebelum perawat sempat merespons, sistem meledak dengan peringatan beruntun. Zombie kelas B sedang memindai vitalnya lewat umpan balik psikis, mode darurat aktif. Sistem menyiapkan kemungkinan invasi inang. Lution terpincang keluar dari kamar mandi, tapi telapak kakinya mendarat pas di handuk basah. Dia terpeleset, berusaha menahan tubuh, lalu jatuh menghantam perawat. Dahi mereka berbenturan keras. Bunyi ding muncul, sistem malah memberi pujian konyol bahwa pukulannya bagus. Inang berhasil menyerang zombie kelas B, bonus 2 koin. Lution menatap perawat itu dengan ngeri, sadar apa yang barusan terjadi. Dia meminta maaf berkali-kali dalam kepanikan, menegaskan itu kecelakaan. Perawat meringis sambil memegangi kepala, lalu menenangkan suasana dengan gaya yang justru menamparnya lebih keras. Dia pernah mengganti celana dalam Lution saat dia tidak sadar, jadi tidak perlu bertingkah seperti takut dunia runtuh. Wajah Lution langsung merah menyala. Sistem barusan menyatakan zombie kelas B melepas penyamaran. Itu berarti perawat ini. Perawat mendesis, menyuruhnya menyingkir. Saat mencoba mendorongnya bangun, Lution baru sadar tubuhnya benar-benar tergeletak di atas tubuh perawat itu. Bunyi ding menyusul, sistem mencatat bahwa Inang berhasil menahan zombie kelas B, bonus 20 koin. Lution hampir pingsan karena malu. Dia kembali meminta maaf, menegaskan tidak ada niat aneh. Perawat menatapnya datar, lalu menunjuk ke bawah, menyiratkan tindakan itu bukan sesuatu yang elegan. Kalau itu caranya menggoda, itu gagal total. Dia bahkan memberi peringatan kasar bahwa 1 detik lagi, Lution bisa saja harus berpisah selamanya dengan si itu. Di saat Lution hendak menjelaskan, sistem mengaktifkan mode romansa. Target saat ini belum diketahui progresnya. Belum selesai, alarm sistem kembali menjerit. Zombie kelas SS terdeteksi, zombie kelas A juga terdeteksi. Tepat saat itu, bunyi tumit berdetak melintasi lantai. Dari ambang pintu, Su Shen masuk dengan kacamata yang disetel rapi, ekspresinya datar seperti biasanya. Situasi itu terlihat seperti momen yang salah untuk masuk, namun dia tetap melangkah. Ada tawaran dingin, apakah mereka perlu membuat laporan polisi atas nama perawat itu? Sistem menyoroti target kelas SS yang memancarkan niat bermusuhan ekstrim, lalu menyarankan Lution kabur segera karena risiko mati sudah di depan mata. Lution kaku. Kelas SS bahkan lebih tinggi dari Wong Yarang. Dalam kepalanya, dia menduga ini perempuan aneh yang tadi disebut Wong Yarang, dan kebenciannya mengarah langsung ke dirinya. Dia berdiri pelan, memaksa wajahnya tetap sopan, lalu mencoba menanyakan identitas mereka. Saat Wong Yafu hampir membuka pembicaraan, perawat di dekat pintu malah berbalik dan mengangkat ID badge-nya dengan santai. Mata Lution membelalak ketika melihat nama yang tertera. Luan. Namanya mirip sekali dengan namanya sendiri. Rasanya seperti pertanda yang absurd. Wong Yafu akhirnya bicara, tenang tapi memotong. Dia menyatakan bahwa adik bodohnya menabrak Lution dengan mobil, dan Lution tidak pernah sekalipun berpikir
menuntut keadilan. Adiknya tidak bilang apa-apa dan Wong Yafu baru tahu hari ini. Baginya itu pola klasik, selalu ada hal yang disembunyikan. Lution mencoba menjelaskan, tapi Wong Yafu langsung menangkap tangannya keras. Sistem meraung menandai inang sedang diserang. Integritas Armor turun drastis dan tindakan balasan otomatis diminta aktif. Wong Yafu tidak melepaskan pegangan, suaranya makin dingin. Kalau adiknya benar-benar menyelamatkan Lution, kenapa Lution masih dirawat di rumah sakit? Mereka sudah memeriksa mobil adiknya dan ada jelas riwayat perbaikan tabrakan. Itu berarti adiknya berbohong. Lution mengatupkan rahang. Dalam hatinya itu terlihat seperti umpan murahan. Dia menahan sakit, lalu tetap bersikeras bahwa mereka salah paham dan bahwa adiknya telah menyelamatkan nyawanya sehingga dia berutang. Sistem kembali mengamuk. Armor retak, vitalitas terkuras. Lution meringis baru dari jabat tangan saja. Saat menunduk, dia melihat bekas biru mulai muncul di kulitnya karena cekikan jari Wong Yafu. Senyum Wong Yafu hilang. Nada bicaranya berubah kasar, menuntut tahu apa yang ditawarkan perempuan jalang itu agar Lution menutup mulut. Dia mendekat, suaranya setajam kaca, mengancam bahwa jika Lution memilih sisi yang salah, Lution tidak akan bisa membayangkan apa yang bakal terjadi. Sistem menunjukkan angka vitalitas jatuh sedikit demi sedikit dari 99,88% ke 98,69%. Wong Yafu mencondongkan tubuh ke telinga Lution dengan kelembutan yang justru terasa mengancam. Dia menawarkan pertemanan bila Lution memberi jawaban yang dia mau dan dia mengaku memperlakukan teman dengan sangat baik. Susian menambahkan dengan tenang, seolah membahas hal rutin bahwa mereka cuma butuh rekening bank. WeChat Pay, PayPal, apapun. Lution meledak. Baginya itu keterlaluan. Mereka mengira uang membuat mereka boleh melakukan apa saja. Dia berusaha menarik tangannya. Bahkan kelinci pun akan menggigit kalau sudah terpojok dan dia menuntut mereka melepaskan. Wong Yafu menyeringai, menyiratkan Lution bahkan tidak bisa bergerak. Kalau mau menggigit, silakan. Lemah sekali, coba saja. Sistem menyalakan peringatan lain. Zombie kelas SS sedang mengejek Inang. Inang harus menegakkan dominasi, menakutinya, mengguncang mentalnya, sampai inti. Ada sesuatu di dalam Lution yang patah. Dalam luapan emosi yang bodoh dan kompetitif, Lution berteriak, lalu merobek celananya sendiri, memamerkan keputusasaannya sambil menolak disebut lemah. Hening, menggantung sesaat. Otaknya baru mengejar tindakan barusan, dan dia sendiri langsung sadar betapa konyolnya semua itu. Namun sistem tidak peduli. Bunyi ding berbunyi 2 kali mencatat zombie kelas A ketakutan dan memberi 16 koin, lalu mencatat zombie kelas SS sangat terkejut dan memberi 40 koin. Di luar kamar, Wong Yarang akhirnya sampai, tapi 2 bodyguardnya sudah tergeletak pingsan di lantai. Wajahnya menghitam. Dia tahu dia terlambat dan dia tidak boleh membiarkan Wong Yafu menemukan sesuatu yang bisa dipakai melawannya. Dia menerobos masuk. Kamar itu sudah kosong, kecuali Lution yang duduk di tepi ranjang dengan mata berkaca-kaca, seperti orang yang baru saja melewati kehinaan paling menyakitkan. Wong Yarang mencari-cari, menuntut tahu kemana Wong Yafu pergi, dan apakah Lution sempat mengatakan sesuatu. Lution menatapnya dengan tubuh gemetar. Dalam nada getir, dia menyiratkan bahwa tidak ada banyak yang bisa dia lakukan. Dia sudah mempermalukan dirinya sendiri demi menutupi kekacauan yang Wong Yarang buat. Sementara itu, di dalam mobil, Wong Yafu menggosok-gosok tangannya dengan marah, memuntahkan umpatan di sela napas, menyebut Lution menjijikkan, menyedihkan, kotor, pecundang kecil. Susian berdehem pelan dan menanyakan apakah mereka masih perlu memantau Lution. Wong Yafu hampir menjerit. Lution harus diawasi seperti elang. Dia ingin Lution menyebut nama dan mempermalukan perempuan jalang itu di pesta ulang tahun ayah mereka. Wong Yarang yakin kakaknya tidak akan bisa pulih dari kejadian itu, dan Lution juga sudah dianggap mati baginya. Di rumah sakit, Wong Yarang menghapus air mata tawa dari sudut mata, masih tidak percaya Wong Yafu, si monster itu, bisa sampai ketakutan. Namun di balik seringainya, dia menegaskan Lution belum paham betapa gawatnya. Perempuan yang tadi berhasil ditakuti, Lution, adalah sosok yang sejak kecil membuat mereka bahkan takut membantah. 2 tahun lalu, Wong Yafu menerima kendali atas sebagian besar bisnis keluarga. Begitu dia mengambil komando, laba perusahaan melesat gila-gilaan. Dan itu belum cukup. Wong Yafu juga juara tinju wanita berkali-kali. Kalau saja dia bukan CEO, dia bahkan bisa tembus Olimpiade. Pikiran Lution bergerak pelan lalu menyambung sendiri. Pantas saja stamina perempuan itu seperti tidak masuk akal. Berarti stamina yang tinggi memang berujung ke kemampuan bertarung yang lebih kuat. Di kepalanya muncul godaan sederhana, mungkin semua poin sebaiknya dibuang ke stamina. Saat dia masih menatap kosong, Wong Yarang tiba-tiba mencubit pipinya dengan gemas, lalu
lalu meneliti wajahnya. Bekas memar yang tadi jelas ada sudah menghilang dan kulitnya terlihat jauh lebih bersih. Lution langsung kaku. Ada rasa panik yang menampar. Wong Yarang menyadari efek sistem. Lution buru-buru memikirkan alasan yang masuk akal, tapi pikirannya buntu. Wong Yarang menatap makin tajam, lalu menilai Lution terasa berbeda, seolah ingin memastikan orang di depannya masih sama. Lution menepis tangan itu, jengkel. Dia menolak diperlakukan seperti boneka yang bisa dicolek sesuka hati orang kaya. Dia masih punya tagihan, sewa, dan hidup yang harus diurus. Dia tidak punya waktu ikut drama keluarga Wong. Wong Yarang tidak goyah. Dia mengakui Lution tahu kalau dia yang menabrak, tapi Lution tidak pernah meminta kompensasi. Lution menegaskan dia akan segera keluar dan dia tidak mengejar uangnya. Wong Yarang lalu menjelaskan dia sudah menyuruh orang memeriksa keadaan Lution. Tidak ada pekerjaan dan sewa jatuh tempo bulan depan. Dengan kondisi begitu, bagaimana dia mau bertahan? Di dalam hati, Lution menertawakan kata sewa. Dia merasa sudah punya sistem dan itu lebih dari cukup. Namun keluarannya tetap datar, seolah tidak perlu dipikirkan. Wong Yarang tersenyum tipis lalu menawarkan kesepakatan. Jika Lution setuju dengan syaratnya, dia akan diberi pekerjaan full-time di Wong Dynasty Group. Tidak ada masa magang, langsung jadi karyawan bergaji. Di antarmuka sistem Lution, ikon baru tiba-tiba muncul. Sebuah bar progres tampil di bawah profil Wong Yarang. Bentuknya persis seperti bar Romance Mode yang dulu muncul saat bersama perawat. Wong Yarang menangkap tatapannya dan mendadak salah tingkah, lalu buru-buru menepis kemungkinan apapun, seolah takut disalahpahami. Lution menyipitkan mata. Bar perawat punya progres lebih tinggi, tapi bocah manja ini juga punya bar. Berarti ada benih rasa sekecil apapun. Di kepala Lution muncul pertanyaan yang bikin penasaran. Kalau bar itu penuh, apa yang sebenarnya terjadi? Saatnya menguji sejauh mana romance mode itu bisa berjalan. Lution menyilangkan tangan, lalu meminta syaratnya dijelaskan. Dengan peringatan hal-hal shady, membuatnya langsung cabut. Wong Yarang jadi serius. Kakaknya jelas masih mengawasi Lution dan jamuan ulang tahun ayah mereka sudah dekat. Wong Yarang tidak bisa menerima kejutan apapun. Jadi, sampai hari itu tiba, Lution harus tetap bersamanya, bahkan tinggal di tempatnya beberapa hari. Setelahnya, Wong Yarang berjanji, Lution akan diberi imbalan besar. Lution masuk ke apartemen itu dan hampir tersedak. Wong Yarang tinggal sendirian di tempat sebesar ini, dan biaya perawatan gedungnya saja terasa lebih mahal dari gaji sebulan Lution. Wong Yarang menganggap itu remeh. Barang penting dan pakaian sudah disiapkan. Kalau Lution butuh apapun, tinggal hubungi Akai atau Awong karena mereka menunggu di lobi bawah. Lution berkedip, lalu menyadari Wong Yarang tidak berniat tinggal di sana. Wong Yarang memutar mata, menegaskan dia tidak mungkin terus nongkrong setelah memindahkan Lution. Wajah Lution jatuh. Di kepalanya mimpi mengumpulkan bonus karena tinggal bareng langsung ambiar. Sistem langsung mengeluarkan peringatan lagi ada zombie kelas A mendekat dan Lution kembali dikelilingi. Sistem bahkan menawarkan inisiasi strategi romans seolah semuanya permainan. Di saat yang sama, seorang sales rep yang terlihat rapi datang melapor. Mereka sudah menghubungi Tuan B dan dia setuju melepas pelat giok itu. Mereka bisa berangkat sekarang. Lution mengangguk sopan sambil mengumpat dalam hati karena sistem seperti menandai setiap perempuan yang bernapas di dekat. Wong Yarang menoleh dengan tatapan singkat, lalu mengumumkan kesepakatan mereka resmi dimulai. Dia tiba-tiba mengangkat dagu Lution dengan satu jari, menyeringai, lalu mengancam bahwa kalau Lution ketahuan kabur, Lution bakal menyesal. Lution cepat-cepat mengangguk dan Wong Yarang terlihat puas, seolah baru menemukan hewan peliharaan yang gampang dilatih. Saat Wong Yarang berbalik, matanya menyipit. Ada keanehan kecil yang tertangkap. Lution terlihat lebih tinggi. Di sisi lain, Wong Yarang mendekat ke seorang lelaki tua yang sedang memeriksa giok. Dia bertanya pada Paman Gong apakah barang itu asli. Paman Gong mengembalikan giok ke dalam kotaknya dengan tenang, lalu mengangguk mantap. Tidak salah, itu giok yang sama persis dengan yang dulu ayah Wong Yarang lepaskan bertahun-tahun lalu. Mata Wong Yarang langsung menyala. Dia berterima kasih pada Tuan B karena bersedia melepasnya. Uang 10 juta sudah siap. Namun Tuan B mengangkat tangan lalu mengubah situasi. Itu harga lama. Mulai hari ini harganya naik tambah 5 juta. Sales rep di samping Wong Yarang terkejut dan menilai itu melanggar prosedur. Wong Yarang tetap tenang. Dia bersedia membayar, tapi Tuan B harus berjanji tidak menjualnya ke siapapun. Wong Yarang butuh waktu. Tuan B menyeringai dan mengaku akan menepati janji. Dia memberi tenggat 24 jam. Kalau tidak ada uang tunai saat itu, dia akan cari pembeli lain. Setelah Tuan B pergi, Paman Gong berbisik bahwa giok itu tidak sepadan, bahkan setengah dari harga itu pun tidak. Orang akan menertawakan mereka jika kabar ini bocor. Wong Yarang menggeleng pelan.
Paman Gong sudah lama bersama ayahnya, jadi seharusnya paham arti giok itu bagi sang ayah. Setelah itu, Wong Yarang menoleh ke asistennya, memerintahkan beberapa mobilnya dijual agar dana cair terkumpul cepat. Bagi Wong Yarang, senyum ayahnya tidak punya harga. Kalau itu membuat ayahnya bahagia, semuanya terasa pantas. Sementara itu, di penthouse, Lution menatap statistiknya lagi. Dia merasa tidak pernah menaikkan CAM atau endurance, tapi nilai itu ikut bergerak. Sistem memberi petunjuk. Setiap 5 poin yang dimasukkan ke stamina akan otomatis memberi 1 poin endurance dan 1 poin charm. Mata Lution langsung berbinar. Bonus statistik. Pantas penglihatannya terasa lebih tajam dan tubuhnya terasa seperti tang. Di kepalanya, kesimpulan baru menguat. Jalur full stamina mungkin memang jalur paling benar. Sistem memberi peringatan toko sudah refresh, memintanya mengecek item. Lution membuka antarmuka, namun masih hanya 3 slot yang terbuka. Dia mencari petunjuk, tombol unlock atau apapun, tapi tidak ada. Rasanya sistem sengaja nyebelin. Item pertama adalah teleport beacon dengan harga 800 koin sistem. Item kedua adalah buku skill Gale Sprint dengan harga 10.000 koin. Angka itu bikin Lution melotot sampai dia sempat heran apakah larinya lebih cepat dari teleport. Item ketiga adalah Band-Aid 100 koin untuk 1 lembar. Di kepalanya muncul ejekan seolah Band-Aid itu dijual pakai kemasan Gucci. Notifikasi pencapaian harian muncul, bertahan dari sergapan zombie memberi 98 koin. Saldo kini 678 koin. Tidak ada batangan emas hari ini. Lution menghela napas. Tidak apa, dia bisa menabung untuk buku skill. Tapi dia sadar harus ada cara lebih cepat buat farming koin. Lalu dia teringat sebelumnya dia sempat membuka mode permainan baru. Dia membuka daftar mode itu di layar. Zombie Hunt, Survival Mode, Corpse Taming, semakin lama menatap, semakin dingin punggungnya. Sistem menandai manusia normal sebagai zombie. Itu berarti sistem seolah mendorongnya keluar untuk membunuh warga sipil. Rasanya seperti gacha horor yang sakit jiwa. Apalagi mode terakhir, Corpse Taming. Menangkap zombie, menaikkan tingkat afeksi, lalu menjinakkan. Semakin tinggi peringkat, semakin besar hadiah. Pikiran Lution sempat melompat ke bayangan liar yang jelas ilegal. Sistem langsung menyelipkan komentar sinis, seolah baru sadar inangnya tidak waras. Skenario mati oleh pacar zombie pun seperti diprediksi jadi akhir yang pantas. Lution memerah dan buru-buru menolak di kepalanya sendiri. Itu ilegal, dan tetap ilegal. Tiba-tiba ponselnya berdering memecah semua lamunan. Nama yang muncul membuat matanya menyipit. Perawat Li Ruachin menghubungi. Pesan malam pun masuk, mengajak makan tengah malam. Lution curiga. Jangan-jangan jebakan dan dia yang harus bayar. Dia cepat-cepat mencari alasan untuk menolak, tapi pesan lanjutan datang. Teman dekat Li Ruachin baru diputusin, dan Li Ruachin butuh wingman untuk menghiburnya. Akan ada beberapa perempuan lain juga. Ini pertama kalinya Lution diajak keluar oleh perempuan. Bahkan kalau dia harus bayar, rasanya masih bisa dianggap worth it, namun realitas menampar. 2 bodyguard di bawah pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sistem memberi peringatan bahwa inang mulai terbuai nyanyian siren zombie, dan tingkat kebejatan naik ke level yang mengkhawatirkan. Lalu pesan lain masuk, Li Ruachin menjanjikan akan mengenalkannya pada semua temannya. Mata Lution langsung menyala. Dia sempat menilai ini ujian loyalitas, mungkin misi umpan, tapi begitu melihat foto yang dikirim, dia terpaku. Foto itu diklaim sebagai zombie kelas B. Di titik itu, logika Lution meleleh. Dia merasa harus bertemu langsung. Namun dia juga sadar meski stamina sudah ditingkatkan, dia tetap tidak bisa melawan penjagaan. Lalu satu ide muncul, jika CAM memengaruhi penampilan, bagaimana kalau wajahnya diubah? Tanpa ragu, Lution menghabiskan 600 koin sistem. Fitur facial overhaul diaktifkan. Di lobi bawah, 2 petugas front desk sedang berbisik. 2 pria itu sudah berdiri lama dan membuat penghuni tidak nyaman. Mereka sepakat pura-pura saja menganggapnya satpam baru karena mereka dikirim oleh Nona Wong. Dan itu bukan urusan lobi. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Seseorang keluar dan salah satu petugas membelalakan mata. Mereka tidak pernah melihat pria itu sebelumnya, berarti pendatang baru. Namun auranya seperti pemeran utama drama. Pria misterius itu berjalan ke arah pintu depan dengan tenang, melewati 2 bodyguard tanpa dihentikan. Tidak ada yang menahan. Pria itu tidak lain adalah Lution, baru selesai upgrade dan baru selesai menyamar. Dengan begitu, dia menembus blokade dan meluncur ke keramaian pasar malam. Di sebuah warung barbeque pinggir jalan, Li Ruachin sudah duduk bersama 2 sahabatnya, tenggelam dalam gosip. Mereka menilai pria yang dihubungi Li Ruachin tidak ganteng dan bertanya kenapa Li Ruachin repot-repot memanggil. Kalau mereka mau makan, setidaknya harus jadi pesta visual. Li Ruachin menyeringai. Menurutnya, pria itu memang tidak tampan, tapi punya pesona blonde yang lucu. Rasanya akan seru kalau dipermainkan sedikit. Tepat saat itu, seorang pria tinggi datang dengan senyum sopan, lalu meminta maaf karena membuat mereka menunggu. Begitu Lution duduk, sistem berbunyi ding dan membuka misi adegan baru, Zombie Siege, bertahan 2 jam di tengah pengepul
pengepungan zombie perempuan. Hadiahnya koin sistem. Alarm sistem langsung beruntun menyala. Zombie kelas B terdeteksi sedang meraba inang dan ketertarikan zombie pada tubuh inang meningkat ekstrim. Di sisi lain, Lee Ruachin menatap Lution sambil pikirannya berputar kacau. Ada rasa aneh yang tiba-tiba naik seolah dia menginginkan pria itu. Dulu terlihat biasa saja, sekarang rasanya ingin dia disimpan, dikepung, dan tidak dibagi. Lution seperti mendengar suara statis memenuhi kepala. Dia belum pernah berada dalam situasi seperti ini. Bagian dari dirinya bahkan menikmati, tidak bisa bohong, lalu dia tersadar. Sistem menganggap ini pengepungan, berarti dia mengumpulkan hadiah hanya dengan bertahan. Jackpot. Salah satu sahabat Lee Ruachin cekikikan sambil menuang lebih banyak wine lalu semakin menggoda suasana, bahkan mengajak lanjut ke bar. Situasi makin lengket. Mendadak seorang pria bertato menghantam botol ke meja dan ikut nimbrung, mengaku mereka juga bertiga, menanyakan apakah boleh bergabung. Dua sahabat Lee Ruachin menatap dingin dan menolak. Mereka mengaku sudah ada yang menemani dan akan pergi, jadi para pria itu diminta cari sasaran lain. Salah satu pria bertato malah condong ke Lution, menyuruhnya menggeser kursi lebih dekat, seolah semua orang jadi teman begitu ada alkohol. Lee Ruachin memutar mata dan menilai gaya itu cringy, seperti kalimat murahan yang tidak masuk akal untuk zaman sekarang. Lution berusaha meredakan, mengangkat gelas, menolak drama, dan memilih mentraktir toast. Lee Ruachin menatapnya dengan mata berbinar, seolah menilai sikap itu sebagai tanda hijau saat tertekan. Namun pria itu jelas tidak mau diajak damai. Tangannya menepis gelas dari genggaman Lution, lalu mulutnya memaki dan menuntut siapa yang mengundang minum bersama. Minuman yang terlempar menyiprat ke pakaian Lee Ruachin sampai basah dan lengket. Lee Ruachin langsung berdiri dengan wajah menyala, memberi ultimatum bahwa satu gerakan lagi akan berujung panggilan polisi. Pria itu menertawakan ancaman itu, lalu mengangkat tangan seolah mau menampar. Belum sempat telapak itu turun, Lution lebih cepat dan mencengkeram pergelangan tangannya. Lution menahan keras, lalu memberi peringatan bahwa tangan itu tidak boleh menyentuh perempuan. Nada Lution turun berat seperti palu jatuh. Jantung Lee Ruachin sempat melompat, lalu pikirannya mendadak kacau karena sikap serius itu membuatnya terlihat jauh lebih menarik. Salah satu pria mabuk lain berteriak, merasa temannya sudah diperlakukan kasar, lalu mengancam Lution habis-habisan. Lution tidak ragu. Dia menghabiskan 100 koin sistem, menambah kekuatan 5 poin dalam sekejap. Di kepalanya tetap ada gentar karena dia belum pernah berkelahi sungguhan. Walau statistik naik, dia masih takut tetap dihajar rame-rame. Di tengah kerumunan ada jeritan pecah, ada yang menyuruh memanggil polisi, dan ada yang melihat darah. Sistem menyusul dengan notifikasi kemenangan. Zombie kelas B berhasil ditundukkan 1 kali, zombie kelas C 2 kali, dan bonus koin bertambah 400. Polisi datang tidak lama kemudian menyeret para preman seperti karung sampah di hari pengangkutan. Lution kembali duduk dengan badan lemas, masih sulit percaya dia menang di depan perempuan-perempuan sungguhan. Salah satu gadis bahkan sempat menggoda, menilai gerakan Lution seperti adegan drama, sampai menanyakan apakah dia stuntman paruh waktu. Akhirnya, 2 gadis lain dijemput pacar mereka. Tersisa Lution hanya berdua dengan Lee Ruachin. Lution mendekat bingung karena sebelumnya Lee Ruachin mengaku sahabatnya baru diputusin, tapi nyatanya semua tampak sudah berpasangan. Lee Ruachin memiringkan kepala dengan senyum licik. Cerita itu cuma umpan agar Lution mau keluar. Dia juga menilai wajah Lution sudah babak belur, jadi ada yang harus membersihkan dan mensterilkan luka itu. Saat telapak tangannya menahan wajah Lution dengan lembut, sistem langsung menyalakan alarm keras. Zombie kelas B memancarkan feromon pesona intens, dan status perilaku menunjukkan fase memupuk afeksi sebelum memangsa. Lee Ruachin mendekat lebih rapat, menawarkan pulang ke tempatnya. Ada kotak P, 3K, dan es krim. Lution gagap, pipinya panas, dan otaknya memikirkan jam yang sudah larut. Dia sempat merasa itu bakal jadi sesuatu yang tidak pantas. Sistem justru mengeluarkan notifikasi misi tersembunyi. Side quest aktif labelnya sarang zombie. Objektifnya menyelam masuk ke sarang yang dicurigai dan melakukan interaksi intim. Hadiahnya 50 koin plus opsi interaksi khusus terbuka. Rahang Lution hampir jatuh. Misi itu terdengar seperti sedang ngebut ke rating 18++. Namun kaki Lution tetap melangkah juga. Tidak lama setelah masuk apartemen Lee Ruachin, suasananya terasa berbeda total. Itu memang baru kali kedua Lution masuk rumah perempuan, tapi kali ini udaranya seperti punya tekanan sendiri. Lee Ruachin menyuruhnya santai saja sambil mengaku jarang bersih-bersih dan apartemennya berantakan. Lution buru-buru meremehkan, menilai tempatnya sendiri juga sama saja dan dia sudah terbiasa. Lee Ruachin menggoda dengan ide jadi teman sekamar biar sewa terasa lebih ringan. Lalu dia tertawa, langsung membatalkan, menegaskan dia belum siap tinggal serumah dengan laki-laki, setidaknya untuk sekarang. Sebelum Lution sempat memproses, Lee Ruachin sudah duduk di pangkuannya. Di tangannya ada botol kecil. Lee Ruachin menyuruh Lution diam, karena sudah waktunya
membersihkan luka di wajah. Dia memberi peringatan bahwa itu bakal perih dan baunya tidak enak, jadi Lution harus siap. Lution menatap mata Li Ruoqin lalu spontan menilai aromanya justru terasa enak. Li Ruoqin terkejut dan menganggap itu gombalan payah, sampai menyinggung apakah semua laki-laki suka pakai kalimat buruk untuk menggoda. Lution panik, menggaruk kepala, lalu menjelaskan itu bukan soal obatnya, melainkan wangi samar dari Li Ruoqin sendiri. Li Ruoqin menangkap maksudnya, lalu menyeringai. Itu cuma bau wine karena para preman tadi menumpahkannya. Li Ruoqin menilai hidung Lution terlalu tajam, lalu menyebutnya nakal. Matanya turun ke noda wine di bajunya, dia mengeluh noda itu mungkin tidak akan hilang. Tanpa peringatan, Li Ruoqin melepas atasan begitu saja. Alasannya sederhana, supaya Lution tidak lagi mencium bau itu. Sistem langsung mengamuk. Ada sinyal kawin terdeteksi dan protokol serangan dipaksa aktif. Perintahnya brutal, menyerang sekarang juga. Li Ruoqin bergerak makin dekat, mengajak membersihkan luka lebih serius, namun menyinggung ada sesuatu lain yang tampak gelisah. Sistem memperingatkan inang tidak responsif dan override otomatis akan terjadi demi keselamatan. Lution terasa seperti korslet. Kata menyerang itu berputar-putar di kepala, tapi dia tidak tahu harus bagaimana. Dan nalar sehatnya mulai tergerus. Di tengah kacau itu tiba-tiba sebuah baris puisi muncul di benaknya, entah dari mana. Tentang tahun saat dia mendaki gunung, tentang menghadapi kekacauan hidup tanpa hancur, tentang melampaui, dan tentang ketulusan. Sebagai satu-satunya yang tersisa di dunia serba sementara. Lution hampir menangis karena merasa itu indah, tepat, dan menenangkan di saat yang sama. Lution memaksa dirinya fokus. Namun Li Ruoqin menangkapnya dengan tafsir berbeda. Dia justru tertawa kecil, menilai Lution pandai merayu dan pura-pura jual mahal, lalu menganggap itu lucu dan membuatnya makin tertarik. Sistem memperingatkan protokol pertahanan gagal aktif. Kendali pusat saraf akan diambil alih. Sekejap kemudian, tubuh Lution bergerak sendiri. Li Ruoqin dibalik ke sofa, dan Lution panik karena sadar itu bukan kemauannya. Dia meronta di dalam, memohon sistem berhenti membajak tubuhnya. Li Ruoqin tidak marah, dia malah menyeringai, menilai itu dramatis dan cocok dengan seleranya. Sistem lalu mencatat provokasi dari zombie kelas B lalu memulai serangan balik. Stamina dipusatkan, modul anggota tubuh ditingkatkan, status dipersenjatai, dan hari penghakiman diumumkan. Lution mulai melepaskan pakaiannya sambil panik karena dia tahu ini melenceng jauh dari niat awal, tapi sistem tetap mengabaikan dan masuk mode otomatis penuh. Dan begitu saja, setelah lebih dari 20 tahun hidup sendirian dengan kesepian yang menyakitkan, Lution akhirnya punya pacar. Atau setidaknya dia menilai itu mungkin bisa disebut begitu. Pagi datang, cahaya matahari menyusup dari selatirai. Lution membuka mata perlahan. Li Ruoqin sudah tersenyum lebih dulu, menilai malam tadi jauh lebih intens dari yang dia sangka. Li Ruoqin mendekat dengan nada main-main, memuji Lution penuh energi, lalu berjanji akan memberi imbalan yang pantas, dengan syarat Lution tidak menolak. Otak Lution kembali korslet. Kata imbalan itu menempel di kepala. Dia sempat merasa dia benar-benar punya pacar. Setelah 20 tahun melajang, akhirnya berhasil. Sistem menutup semuanya dengan notifikasi besar. Level afeksi sudah maksimal untuk zombie peringkat B. Zombie berhasil dijinakkan. Lution mendapat 2.000 emas sistem dan pengalaman. Level naik ke LV2, semua statistik bertambah 2. Slot inventory toko bertambah 2 lagi. Gelar baru terbuka, Santo tanpa pertumpahan darah. Skill pasif baru ikut muncul, emotional radar, kemampuan membaca suasana hati zombie secara real time. Dengan euforia masih tinggi, Lution menawarkan sarapan dan berniat mengantar Li Ruoqin ke tempat kerja. Namun Li Ruoqin justru mengeluarkan beberapa lembar uang, menilai Lution sudah bekerja dengan baik, lalu mengajak berpisah di situ saja. Di bawah pacarnya sudah menunggu. Lution membeku seperti serangga di freezer. Dia baru sadar, dia barusan dibayar untuk itu. Rasanya seperti NPC side quest yang dipakai lalu ditinggal. Dari kejauhan Lution melihat Li Ruoqin berjalan pergi dengan lengan menggandeng pacar aslinya. Itu pengalaman pertama Lution dan sakitnya datang tanpa sopan santun. Sistem menampilkan pop-up umpan balik emosi, mendiagnosis trauma pertama kali, lalu memberi solusi yang absurd. Disarankan mencoba lagi segera karena tingkat keberhasilan akan meningkat. Lution memaksa keluar dari mode patah hati. Dia mengguncang kepala dan mengingatkan diri sendiri, uang yang utama. Dia mengecek slot inventory baru yang terbuka. Item pertama adalah X-ray Vision. Skillnya keren, harganya busuk, 10.000 emas sistem. Jauh di luar jangkauan. Item kedua adalah Object Duplicator, alat yang bisa menyalin benda tak hidup, termasuk batangan emas. Namun menyalin satu batangan cuma memberi 100 emas, sedangkan alatnya sendiri berharga 2.000. Lution menilai itu penipuan. Lalu Lution teringat dia masih punya batangan emas asli di tubuhnya. Dia butuh uang tunai lebih dari opsi mewah. Tanpa menunda, dia pergi ke toko emas untuk menukarkan hartanya.
Tak lama, rekening banknya menerima transfer 186.600 yuan. Sesuai rencana, Lucion hendak mengirim 20.000 ke orang tuanya. Tepat saat itu, sistem melempar bom lain. 2 zombie kelas workhorse sedang melacaknya dan sistem menanyakan apakah protokol serangan yang sama seperti semalam mau dipakai lagi. Wajah Lucion langsung jatuh. Sistem itu sampah dan cara menyusunnya sengaja bikin jijik. Setelah mengirim uang ke orang tuanya, ponselnya bergetar lagi. Ibunya menelepon, begitu diangkat suasananya seperti intro boss battle. Ibunya menuntut tahu sumber uang itu, menuduh jangan-jangan dia judi, main trading liar atau kerja sampingan online yang shady. Lalu datang rentetan omelan panjang yang tidak habis-habis. Lucion hampir berteriak menegaskan itu bonus perusahaan yang sah. Setelah badai mereda, mereka mengobrol cukup lama, hangat tapi penuh pengawasan khas ibu. Saat telepon ditutup, Lucion menatap layar dalam diam. Tidak peduli dia setua apa, ibunya tetap memperlakukannya seperti anak kecil. Rasa ngilu yang familiar muncul, tapi kali ini jadi bahan bakar. Lucion merasa sistem ini akan dipakai untuk mengubah hidup orang tuanya. Tidak lama, telepon lain masuk. Panggilan itu datang dari Wong Yarang. Wong Yarang memberi salam pagi dengan gaya singkat, lalu mengingatkan bahwa setelan yang sudah dijahit sesuai ukuran ada di lemari. Wong Yarang akan menunggu di bawah 30 menit lagi. Hari ini Lucion harus ikut ke toko barang antik. Lucion berkedip. Wong Yarang tidak tahu Lucion menyelinap keluar tadi malam, dan itu terasa seperti keberuntungan murahan yang mendadak menyelamatkan. Lucion buru-buru ganti baju, lalu menanyakan apakah ini sekarang benar-benar pekerjaan. Agar tidak ketahuan, dia juga berlari kembali ke apartemen mewah yang Wong Yarang siapkan, berusaha keras tampak seperti orang yang benar-benar tidur di sana sepanjang malam. Tak lama kemudian mereka sampai di toko barang antik. Dalam perjalanan, Wong Yarang menoleh dan menanyakan bagaimana setelannya. Lucion menarik kerah dengan canggung, merasa agak sempit, terutama di bagian leher. Wong Yarang meraih untuk membetulkan dasinya dan sistem langsung menjerit dengan alarm merah. Zombie kelas S terdeteksi, disarankan serangan balik segera. Saat tangan Wong Yarang menyentuh dada Lucion, sistem menaikkan tingkat ancaman. Inang sedang mengalami kontak tubuh penuh dari zombie kelas S dan mode bertahan disuruh aktif. Sementara itu, Wong Yarang justru terlihat bingung. Wong Yarang mengaku sudah menarik rekam medis Lucion untuk menjahit setelan yang pas. Dan di sana tertulis tinggi badan Lucion 15 cm lebih pendek saat masuk rumah sakit. Itu jelas tidak normal. Wong Yarang menyipitkan mata, lalu dengan santai menampar pantat Lucion dan meremasnya seolah sedang memeriksa sesuatu. Sistem menganggap itu agresi fisik, lalu menyatakan tubuh Inang terkompromi dan override mulai disiapkan. Lucion panik, takut kejadian semalam terulang. Dia buru-buru menahan sistem, meyakinkan dirinya bisa mengendalikan tubuh sendiri. Namun kalimat itu keluar keras tanpa sengaja. Wong Yarang mengangkat alis lalu menangkap kata kendali itu dengan heran. Wong Yarang menarik ujung jas Lucion dan menilai potongannya jelek, lalu menggerutu akan memecat seluruh tim medis. Bagi Wong Yarang, rumah sakit yang bahkan tidak bisa mengukur dengan benar pantas dihukum. Rasa bersalah mendadak menghantam Lucion. Dia merasa Wong Yarang akan membuat orang-orang kehilangan pekerjaan hanya karena perubahan tubuhnya. Ding berbunyi saat lift mencapai lantai tujuan. Sistem mengumumkan ancaman kelas S menurun, lalu mendeteksi emosi puas karena Inang selamat dari godaan jarak dekat. Hadiah 40 koin sistem diberikan. Wong Yarang menoleh memberi instruksi agar Lucion menghabiskan hari untuk mengenal lingkungan baru. Setelah jam kerja, Lucion harus menunggu di luar kantor Wong Yarang. Di saat itu, seorang perempuan pirang yang pernah Lucion lihat samar di rumah lelang mendekat. Dia menyapa Direktur Wong dan menyebut jadwal hari ini sudah siap. Wong Yarang menolak dibacakan, memilih memeriksa sendiri. Perempuan pirang itu langsung memberi instruksi singkat. Lucion cukup diajak keliling toko barang antik, ditempatkan di mana saja karena mereka kekurangan orang. Lucion juga diminta jangan dibiarkan berkeliaran tanpa arah. Perempuan pirang itu menoleh ke rekan-rekannya dan memperkenalkan Lucion dengan suara jelas. Mulai hari itu, Lucion akan bekerja di Wongcha Antique Group. Saat Lucion menyapa rekan kerja barunya, dia spontan memperhatikan sesuatu yang mengganggu. Hampir semuanya perempuan. Di kepalanya muncul pertanyaan apakah dia satu-satunya laki-laki di tempat itu. Perempuan pirang itu memperkenalkan diri sebagai Xiao Xiu dan menyatakan akan jadi pemandu Lucion hari itu. Begitu mereka keluar dari kantor, area sekitar langsung dipenuhi bisik-bisik. Ada yang menanyakan apakah mereka melihat pria itu, lalu menebak-nebak dia mungkin saudara laki-laki bos. Yang lain menolak karena saudara laki-laki asli bos sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Tebakan berlanjut ke kemungkinan lain, lalu muncul helaan napas dramatis dan hening canggung yang serentak mengakhiri gosip. Sementara itu, Xiao Xiu membawa Lucion ke ruang display dan mulai orientasi resmi.
Tugas utama di sana adalah membantu klien dalam penilaian barang antik serta pengambilan keputusan pembelian. Pengunjung biasa jarang, tapi begitu ada yang datang, biasanya VIP dengan uang serius, jadi semua harus tetap profesional. Xiaoxiu menjelaskan karyawan baru biasanya butuh 2-3 tahun masa pelatihan dan harus lulus sertifikasi nasional sebelum boleh memegang barang antik sungguhan. Namun karena Lucion datang dengan cap pribadi Direktur Wong, Lucion akan mulai dari bawah. Xiaoxiu menyuruh Lucion tidak tegang, apalagi karena di sana semuanya perempuan. Lucion boleh bertanya apa saja. Tepat saat itu, sistem muncul lagi. Flirt mode aktif, targetnya Xiaoxiu. Emosi saat ini, excited, Lucion menggerutu dalam hati karena sistem selalu memilih yang cantik untuk dijadikan target. Rasanya seperti jebakan halus. Belum sempat Lucion menikmati suasana, Xiaoxiu meletakkan setumpuk buku tebal ke meja sampai terdengar bunyi berat. Itu buku level pemula tentang penilaian lukisan dan kaligrafi. Xiaoxiu menyuruh Lucion belajar pelan-pelan dan serius. Lucion menatap gunung halaman itu seperti jiwa keluar dari badan. Di kepalanya dia bertanya kapan bisa selesai, sementara kiamat juga sudah menunggu. Sistem berbunyi ding, lalu menyatakan misi selesai. Lucion bertahan 1 jam di dalam gedung penuh zombie. Hadiahnya 200 koin sistem, dan ancaman area dinyatakan bersih. Lucion diam-diam senang. Ternyata datang kerja saja bisa menghasilkan pendapatan pasif dari sistem. Kalau begini terus, dia merasa bisa mengumpulkan lebih dari 2.000 koin sistem. Dengan isi dompet mulai masuk akal, langkah pertama Lucion hari itu adalah membeli objek duplikator dari toko sistem. Lucion sadar dia sedang berada di toko barang antik. Kalau dia menyalin satu artefak saja, ekonominya bisa kacau. Dia sempat memohon dalam hati agar sistem tidak menandainya sebagai pencurian. Di pojok yang lebih sepi, Lucion menunduk membaca manual penilaian barang antik yang tebal. Anehnya, bacaan itu tidak membosankan. Barang antik membawa banyak pelajaran sejarah yang terasa hidup. Tiba-tiba suara tajam terdengar dari kantor manajer. Nada suaranya jelas sedang buruk. Ada perdebatan harga yang panas. Mereka sudah sepakat di 15 juta, tapi sekarang harga tiba-tiba digandakan dan itu dianggap keterlaluan. Paman Gong ikut masuk, marah menuduh menaikkan harga di menit terakhir, itu ulah penipu. Paman Gong menyuruh pria itu membawa rongsoknya pergi karena mereka tidak melayani kon artis. Bahkan ada ancaman reputasi bahwa begitu pria itu melangkah keluar, semua dealer terhormat akan mendengar dan bisnisnya akan hancur. Namun Tuan B tidak gentar. Dia menjawab tenang bahwa kalau dia meminta harga setinggi itu, dia tahu nilainya. Dia menyebut kabar bahwa ulang tahun dan masa pensiun Tuan Wong yang tua sudah dekat dan akan ada penentuan penerus. Menurutnya, item sepenting itu pasti bernilai jauh di mata keluarga Wong. Wong Yarang menghantam meja sampai ruangan terasa bergetar. Dia menilai Tuan B sudah kelewatan. Tepat saat itu, sistem berdentang. Sistem mendeteksi pertengkaran intens antar zombie, lalu skill pasif emosional radar aktif. Lucion kini bisa mengukur suasana hati zombie untuk keuntungan strategi. Wong Yarang menyipitkan mata menuntut penjelasan. Tuan B dulu bilang Wong Yarang satu-satunya pembeli. Wong Yarang langsung mencurigai apakah Tuan B diam-diam sudah membuat kesepakatan dengan Wong Yafu. Tuan B tertawa kecil dengan gaya sok yakin. 30 juta katanya layak demi kesempatan jadi pewaris grup Wong. Menurutnya itu murah. Aneh ya, sistem menandai emosi Tuan B sebagai gugup. Lucion berkedip. Lucion langsung menangkap pola. Tuan B sedang menggertak. Paman Gong makin panas. Paman Gong memperingatkan Wong Yarang, kalau Wong Yarang kalah hari itu, tidak ada yang akan menghormati Wong Yarang di industri ini. Sementara Lucion mengintip dari celah pintu seperti pecandu drama. Dia bertanya dalam hati apakah mereka benar-benar akan adu tangan hanya karena benda ini dan benda apa yang nilainya sampai 30 juta. Di kepalanya, Lucion sempat membayangkan solusi licik. Kalau barang itu disalin, versi tiruan bisa dijual murah ke Nona Wong dan semua orang menang. Namun ide itu masih liar di kepalanya. Mendadak Wong Yarang menoleh tajam ke arah pintu dan menuntut siapa yang mengintai. Wong Yarang menyuruh orang itu masuk sekarang juga, kalau tidak polisi akan dipanggil. Lucion membeku. Wong Yarang bukan tipe yang menggertak. Dengan canggung, Lucion mendorong pintu dan masuk pelan. Lucion minta maaf, mengaku terlalu lama menunggu di luar dan mengira ada hal penting, jadi dia kepo. Wong Yarang masih marah dan melampiaskan ke Lucion. Wong Yarang menanyakan kenapa Lucion berdiri di luar seperti patung, seolah tidak peka bahwa Wong Yarang sedang sibuk. Wong Yarang menyuruh Lucion pulang saja lain kali. Sistem langsung memberi peringatan. Inang diprovokasi zombie kelas S dan disarankan melakukan serangan balik. Lucion memutar mata. Wong Yarang yang menyuruh menunggu, sekarang Wong Yarang juga yang marah. Lucion menilai kekayaan tidak seharusnya jadi tiket untuk membuat orang kena whiplash emosi. Di saat itu, Tuan B mengambil pelat giok dan tertawa kecil, menyiratkan kalau tidak dibeli, dia akan menjual ke tempat lain. Barang langka seperti itu, katanya, memang ditakdirkan ditemukan olehnya. Emosional radar sudah aktif dan pola emosi terbaca jelas.
Wong Yarang marah, Tuan B cemas, pikiran Lu Tion berputar cepat. Jika Tuan B benar-benar punya posisi unggul, kenapa dia gugup? Jawabannya cuma satu, Tuan B sedang menggertak. Lu Tion memutuskan berjudi. Wong Yarang mengeluarkan peringatan dingin agar Tuan B tidak berani melangkah keluar. Namun sebelum kalimat itu selesai, Lu Tion sudah melangkah menutup jalan Tuan B. Lu Tion menyuruh Tuan B berhenti akting dan menyiratkan bos mereka tidak sebodoh itu untuk jatuh ke permainan murahan. Tuan B memasang wajah kesal, menanyakan bocah dari mana yang berani menghalangi, lalu mengancam akan mengajarkan sopan santun. Lu Tion tidak bergeser. Lu Tion menegaskan Tuan B mengira ini pasar penjual, padahal nilai plat giok itu cuma benar-benar tinggi untuk keluarga Wong. Di luar toko itu, Tuan B hanya akan membawa beban mati yang tidak laku. Wajah Tuan B berkedut dan dia meludah kesal, menuduh Lu Tion tidak tahu apa-apa. Dia mengingatkan masih ada anggota keluarga Wong lain di kota itu. Sistem memperbarui status emosi target, panik plus menggertak. Lu Tion menyeringai. Buat Lu Tion, emosional radar terasa seperti main poker dengan semua kartu terbuka. Lu Tion lalu menyebut satu nama yang jadi kunci. Pembeli misterius yang diandalkan Tuan B adalah Wong Yafu. Lu Tion menilai permainan itu cacat dari dasar. Wong Yarang dan Wong Yafu masih keluarga, dua anak perempuan dari keluarga Wong. Tuan B tidak mungkin gampang mengadu mereka seolah mereka akan membakar uang hanya demi ego. Kalimat itu menghantam tepat. Ekspresi Wong Yarang mengendur, pikirannya seperti tersentak sadar. Wong Yarang menyadari hampir saja termakan manipulasi. Lu Tion lanjut menekan seperti pelatih yang mengomeli pemula. Lu Tion mempertanyakan apakah Wong Yafu bakal membayar mahal untuk sesuatu yang baru saja ditolak adiknya. Itu berarti Tuan B bertaruh pada harga diri seolah harga diri bisa dibarter jutaan. Lu Tion menutupnya dengan taruhan konyol. Kalau Wong Yafu benar-benar menawar 300.000, Lu Tion akan mengganti nama belakangnya secara legal menjadi Bai, lalu memanggil Tuan B sebagai ayah. Tuan B tersentak, tetap berusaha menyelamatkan muka, menegaskan benda itu setidaknya bernilai 300.000. Namun di dalam, panik mulai merayap. Kalau Wong Yafu kehilangan alasan untuk memanfaatkan situasi, apakah Wong Yafu masih mau beli benda ini? Lu Tion memotong lagi. Kalau begitu, Tuan B sudah mengakui nilainya cuma 300.000. Pintu ada di sana, silakan pergi dan jadi kaya. Wong Yarang kembali menemukan dinginnya. Wong Yarang menyeringai dan menantang balik. Kalau Tuan B percaya Wong Yafu akan membayar mahal hanya untuk melawan Wong Yarang, silakan. Namun Wong Yarang mengenal kakaknya dan jika Wong Yarang sudah menolak, Wong Yafu bahkan tidak akan membayar 30. Keberanian Tuan B runtuh seketika. Tuan B buru-buru menahan situasi dan meminta kembali ke harga awal. 15 juta jadi. Wong Yarang duduk dengan tenang tapi nadanya dingin. Tuan B masih belum paham. Di mata Tuan B, Wong Yarang mungkin cuma gadis kaya yang tidak tahu apa-apa. Namun di industri ini, keluarga Wong punya pengaruh besar. Memblacklist orang seperti Tuan B itu cuma butuh satu telepon. Senyum Tuan B menghilang. Untuk pertama kali, takut muncul jelas di wajahnya. Tuan B sadar dia bermain dengan orang yang salah. Tuan B memohon, mengaku sempat hilang kendali, dan meminta negosiasi ulang. Wong Yarang sudah berdiri. Wong Yarang menyebut angka baru 800.000 sebagai penawaran terakhir. Tatapannya setajam bilah. 300.000 jatuhkan barang itu, lalu menghilang dari pandangannya. Semua kamera ada di ruangan itu. Kalau kabar menyebar bahwa Tuan B mencoba bermain kotor, karirnya di lingkaran ini tamat. Tuan B menunduk kalah. Dengan tangan gemetar, dia meletakkan plat giok putih di atas meja. Paman Gong mendekat dan menepuk bahu Lu Tion. Paman Gong mengaku belum pernah melihat Lu Tion, lalu menanyakan apakah Lu Tion baru di sini. Lu Tion mengiyakan, menyatakan ini hari pertama. Paman Gong tertawa, memuji Lu Tion sebagai anak muda bertaji karena membantu bos menutup mulut ular di hari pertama. Menurut Paman Gong, itu yang disebut potensi. Sistem berbunyi ding. Level afeksi Wong Yarang meningkat. Lu Tion tersenyum lebar. Baru tadi Wong Yarang seperti api, sekarang sudah berubah seperti sedang tersenyum. Panas dingin di waktu yang sama. Di kepala Lu Tion muncul rasa penasaran lain apa yang terjadi kalau afeksinya sampai penuh. Setelah jam kerja, Wong Yarang mengajak makan malam. Di tengah makan, Wong Yarang mendorong sebuah smartphone tipis ke meja. Model terbaru, kapasitas besar 1 terabyte, Lu Tion melongo. Bagi Wong Yarang itu mungkin receh, tapi buat lulusan baru seperti Lu Tion itu sudah masuk kategori mewah. Lu Tion menolak halus, menilai itu terlalu berlebihan. Wong Yarang menganggapnya biasa saja. Dia membeli itu kemarin. Selain itu, Lu Tion baru saja menyelamatkan perusahaan lebih dari 10 juta, jadi Lu Tion berhak atas bonus 5%. Jantung Lu Tion melompat. 5% berarti lebih dari 50.000. Itu bukan hadiah, itu pengubah hidup. Lu Tion tidak pernah menerima sesuatu semahal itu dalam hidupnya. Lu Tion sendiri sulit percaya. Si lulusan
keputusan baru bisa menjatuhkan veteran industri hanya dengan mulut. Wong Yarang mencondongkan tubuh dengan mata nakal dan menilai Lution semakin mencurigakan. Saat suasana mulai mulus, sistem tiba-tiba menjerit peringatan ada niat membunuh kuat dari zombie kelas S dan Inang diminta siap menghadapi bahaya. Lution menegang lalu buru-buru melempar alasan santai, menyatakan pria tadi memang terlihat licik, jadi Lution refleks curiga. Lution bahkan menyejajarkan tawar-menawar itu dengan membeli sayur di pasar. Wong Yarang tertawa lepas. Wong Yarang tidak percaya Lution membandingkan transaksi jutaan dengan belanja kol. Lution buru-buru menegaskan logikanya sama, cuman kebijaksanaan jalanan dari orang biasa yang kerja keras. Wong Yarang makin tertarik, Ki. Di permukaan Lution terlihat polos, tapi cara mengendalikan negosiasi tadi menunjukkan potensi nyata. Di sisi lain, Lution sempat melirik panel sistem. Level afeksi naik lagi. Lution menyeringai, merasa Wong Yarang termakan aktingnya dengan sempurna. Setelah tegangnya mereda, Wong Yarang menuangkan minuman lagi dan mengakui pelat giok itu sebenarnya tidak sepadan dengan harga yang diminta. Namun rubah tua itu paham betul apa arti benda itu bagi Wong Yarang. Lution mengendus wine yang harganya ribuan per botol, tapi baginya baunya tetap seperti anggur lembab yang hampir berjamur. Meski begitu, Lution tetap menanggapinya dengan nada yang cocok, menyiratkan kalau bahkan Wong Yarang bisa terpojok gara-gara benda itu berarti benda itu memang punya makna besar. Beberapa gelas masuk, Wong Yarang mulai lebih terbuka. Wong Yarang menyatakan giok itu secara teknis adalah pusaka keluarga. Ayahnya generasi keempat yang memegangnya. Keluarga Wong sudah berada di bisnis barang antik sejak zaman buyut. Mereka dulu tidak sekaya sekarang, tapi dihormati di industri. Wong Yarang melanjutkan ceritanya, lalu suasananya berubah makin berat. Setelah itu datang masa kejatuhan saham. Ibunya menaruh hampir semua yang mereka punya ke investasi, lalu semuanya lenyap. Ayahnya nyaris harus menutup seluruh toko. Dan seolah belum cukup, Wong Yarang sendiri masuk ICU tidak lama setelahnya. Lution berkedip, kaget, lalu spontan, ingin tahu apa yang terjadi. Wong Yarang menunjuk dirinya sendiri sambil terkekeh. Di dekat jantungnya ada tumor sebesar bola pingpong, harus diangkat lewat operasi, dan bekasnya besar, tepat di area itu. Wong Yarang masih sempat menggoda, tapi menegaskan Lution jangan macam-macam, karena dia tidak akan memperlihatkannya. Candaan itu membuat Lution tertawa kaku, berusaha ikut arus. Namun di dalam hati, Lution bertanya-tanya apakah Wong Yarang mabuk atau memang agak gila karena nada godaannya terasa terlalu dekat dengan garis yang bisa berujung masalah. Setelah menarik kembali kendali obrolan, Wong Yarang bicara lebih serius. Waktu itu hanya segelintir dokter bedah di seluruh negeri yang bisa menangani operasi seperti itu dan biayanya benar-benar gila. Lution mengangguk pelan lalu menyimpulkan ayah Wong Yarang menjual giok itu untuk menyelamatkannya. Wong Yarang membenarkan. Nada suaranya melunak saat menceritakan momen setelah dia sadar dari operasi. Hal pertama yang dia lihat adalah wajah ayahnya yang penuh jejak air mata. Ayahnya memeluk dan menangis tanpa henti, terus mengucap syukur karena Wong Yarang masih hidup. Ruangan seperti ikut terdiam. Kata-kata Wong Yarang membawa bobot kenangan itu dengan utuh, membuat udara jadi berat. Tiba-tiba, sistem berbunyi ding. Ada informasi baru didapat dari zombie kelas S. Misi tersembunyi terbuka, instruksinya mengeliminasi garis keturunan zombie kelas S. Hadiah dibuka dan langsung diberikan. Lution menatap notifikasi itu dengan mata tidak percaya. Di kepalanya dia mengumpat, menilai sistem punya masalah serius karena seolah ingin menghapus satu keluarga penuh. Wong Yarang menarik napas pelan. Mengambil kembali giok itu baginya adalah hal paling kecil untuk membalas ayahnya atas semuanya. Lution berdiri cepat mencoba mengangkat suasana. Menurut Lution itu kabar baik, jadi Wong Yarang seharusnya merayakan bukan malah murung. Lution juga menyarankan mereka mengurangi wine sebelum makanan datang. Wong Yarang menatap tajam lalu menyuruh Lution duduk. Entah Lution minum bersamanya atau diam. Sistem langsung ikut menyala. Zombie kelas S memprovokasi Inang dan sistem menawarkan serangan balik. Lution melonggarkan dasinya dengan gaya berlebihan lalu menuruti situasi. Menilai kalau minum bisa membantu Wong Yarang melepas stres, maka dia akan mengorbankan liver demi kebaikan bersama. Hasilnya sesuai dugaan. Wong Yarang benar-benar teler. Lution tidak tahu alamat tempat tinggal Wong Yarang. Jadi dia tidak punya pilihan selain membawa Wong Yarang pulang ke apartemennya sendiri. Wong Yarang menjatuhkan tubuh ke ranjang seperti karung kentang, mulutnya menggumam tidak jelas, tangannya mengibas-ibas liar seolah sedang melawan sesuatu yang tidak ada. Lution menghela napas panjang, benar-benar kewalahan. Wong Yarang tidak akan bangun dalam waktu dekat. Lution merasa harus menjaga jarak, kalau tidak dia bisa jadi tokoh utama berita besok pagi. Dengan langkah pelan, Lution menjauh. Di kamar mandi, Lution membuka toko sistem. Bunyi ding muncul menyatakan misi tersembunyi selesai dan 500 koin masuk. Buat Lution, itu bukan hasil buruk untuk satu malam yang kacau. Saldo sekarang 1.385 koin,
Lution menekan refresh daftar item dan langsung muncul sesuatu yang konyol, satu buah nanas dengan harga 800 koin. Daftar baru itu dipenuhi barang-barang aneh. Yang pertama, senapan serbu dengan label harga $416 Hong Kong dengan laju tembakan cepat, recoil stabil, dan daya hancur gila. Harganya 1.200 koin. Setelah itu ada buku skill power boost yang menjanjikan kekuatan super dan stamina untuk sementara. Harganya 15.000 koin, angka yang bikin muak. Ada juga ranjau anti-tank mematikan dan mudah disembunyikan 1.500 koin. Lalu ada baju anti-hiu full body seharga 500 koin, seolah serangan hiu juga termasuk agenda kiamat. Lution menatap layar dengan wajah datar, barangnya keren, tapi tanpa menang lotre, buku skill itu tidak akan tersentuh dalam waktu dekat. Lution menggerutu membayangkan kalau semalam dia punya item itu, dia pasti bisa menghajar habis sistem bodoh yang suka membajak pusat saraf. Saat Lution sibuk menghitung cara mengumpulkan 14.000 koin lagi sebelum refresh berikutnya, suara langkah kecil terdengar mendekat ke kamar mandi. Wong Yarang masih mabuk total berjalan limbung, lalu masuk begitu saja lewat pintu kamar mandi yang terbuka. Lution membeku dalam horor murni. Dia lupa mengunci. Ekspresi Lution kusut, suaranya naik panik menyuruh Wong Yarang berhenti karena ada orang di dalam. Lution memohon Wong Yarang jangan mendekat. Sistem langsung meledak dalam mode panik penuh. Zombie kelas S mendekat dengan senjata biokimia dan Inang diminta mengambil langkah bertahan segera. Peringatan berikutnya lebih gila lagi. Lution sekarang berada tepat di belakang zombie kelas S. Sistem menandai peluang serangan optimal, menyuruh Lution memilih menyerang atau kabur sekarang juga. Namun yang terjadi bukan penyergapan. Wong Yarang yang teler justru salah mengira Lution sebagai toilet, lalu duduk dengan seluruh berat badan, penuh kecelakaan, tanpa sadar. Jiwa Lution seolah lepas dari tubuh. Air mata mengalir dari wajahnya saat rasa hangat basah menyebar di bawahnya. Perasaan itu anehnya mengingatkan dia pada seorang teman lama. Dalam kepalanya, Lution menyebut nama Andi, lalu muncul kalimat yang terasa seperti kutipan lama tentang burung yang tidak seharusnya dikurung karena bulunya terlalu terang. Sistem benar-benar kehilangan akal. Ada paparan senjata biokimia yang sedang berlangsung. Evakuasi segera disarankan. Level martabat dinyatakan kritis, nyaris runtuh.